Intinya ada siswa di kelas menjerit-jerit menangis, kemudian siswanya dievakuasi, kemudian ditanya masalahnya apa, ternyata mengalami pembulian karena kecacatan fisik. Halo guys, di video kali ini kita bahas sebuah kejadian yang terjadi di salah satu SMP di Jawa Barat. Seorang guru dilaporkan memukul muridnya. Sebelumnya murid tersebut diketahui melakukan perundungan terhadap teman sekelasnya yang memiliki stabilitas. Kasus ini kemudian berkembang ketika orang tua murid yang dipukul melapor ke polisi dan meminta uang damai sebesar 50 juta rupiah. Menanggapi hal ini, Kang Deddy Mulyadi hadir langsung di sekolah untuk membantu menyelesaikan persoalan dan memberikan dukungan kepada guru yang bersangkutan. Berikut ini kronologinya. Siswaan bukan, justru saya itu kan. Boy. Oh, iya. Ayo sih, iya mah. Umas nanti di Umas. Weh. Gimana kumaha teh besar dulu teh, itu teh murid teh ceritanya. kronologis Pak, ada sebab akibat. Sebabnya gimana? Apa masalahnya awalnya? Sebabnya ada siswa perempuan yang disabilitas. Bapak dengan ini adik kakak. Ternyata ada Beda ya Pak, kembarannya. lagi ini mah. Jadi gini, ada siswa. Ada siswa. Namanya siapa? Regina, kelas Perempuan. perempuan, Nah, kelas 7. kelas 7 terus Dia menangis, histeris, dijeritan di kelas. Terus siswanya ada? Ada. Nah, coba kita ke siswanya. Ayo. Nah, ayo. Harusnya kan dengarnya langsung dari Reginanya. Jadi ceritanya Regina tuh menjerit-jerit di ya, kelas. Terus histeris, terus sama saya sama guru yang lain didatengin kelasnya. Ya. Ditanya. Belum ditanya, tapi dievakuasi ke Oh, dibawa ke ruang guru. Oh, Nah, sudah sama guru ya diinterogasi masalahnya apa? Ternyata Regina itu mengatakan dibully sama temennya. Dibulinya gimana? Disebutin kalau tangannya seperti itu mah mending diamputasi. Kebetulan Reginanya mengalami kecacatan. ya disabilitas, dia tangan Sejak kecil. Dia sejak lahir. Terus disebutin sama temennya, ya tangan seperti itu mah harus diamputasi. Terus kamu mah nggak apa-apa, udah masang jurus Pancasila, jadi gitu yang menghina gitu. Bully. Yang hinanya laki-laki. Laki-laki ya, 3 orang. 3 orang. Terus dipanggil siswa tersebut, maka ditindak lanjut oleh Bu Yoyos, Bagian kesiswaan dan pembina OSIS. Saya diduga tersebut dipanggil. Siswa tersebut awalnya tidak mengaku, malah mau kabur. Karena Bu Yoyos refleks ya, Dibawa pakai mana sih? bekas itu gagang sapu. Dibawanya sekali? 2 kali. Terus? Udah mengakui ya, karena ini kan sistem dalam proses pendidikan yang saya lihat Tidak luka kan? tidak. Terus Bu Yoyos itu menyarankan untuk meminta maaf benar? ke ya disabilitas itu. Terus? Ya perasaan saya dan guru yang lain, karena di ruangan guru kan banyak. Udah selesainya ini hanya proses pendidikan. Ternyata 1 hari 2 hari itu ada laporan di Polsek Daranda. Yang lapor siapa? Orang tuanya. Bapaknya melaporkan ke polsek bahwa kami penganiayaan lah. Kalau di luar rame dibuka. Dipisum. Dia bilangnya dipisum. Nah, tapi sampai saat ini belum pernah lihat. Ya udah, nanti kita. Ya. Intinya itu kan? Ya. Intinya ada siswa di kelas menjerit-jerit menangis. Betul. Kemudian siswanya dievakuasi. Kemudian ditanya masalahnya apa. Ternyata mengalami pembulian karena kecacatan fisik. Siswanya diintegrasi, tidak mengakui karena mungkin ya agak sedikit nakal, refleks, dipukul pakai sapu 2 kali. Ini namanya siapa? Regina. Bapaknya sini, Bapak. Nah, Regina di sini. Regina kelas? Bapaknya namanya siapa?
Asep Supratman. Asep Supratman. Kerjanya? Tapi sama Kak Saudi. Ke Saudi. Oh, bapaknya di Saudi. Ibunya ada? Ada di rumah. Semangat. Ya, nggak boleh terpengaruh oleh bully yang kemarin. Ya, semangat. Neng cantik, punya harapan, punya masa depan. Tahu nggak cerita? Nanti bisa cerita lihat di YouTube Bapak. Hari ini Bapak mau nemuin ojek online laki-laki yang gini ya, udah gini loh badannya. Dia mau nikah kemarin. Hari ini saya menemui keluarga istrinya ke Bandung Barat. Bayangin, laki-laki ngojek dengan kondisi ini. Punya semangat. Apalagi neng sempurna, cantik lagi, ya. Ya. Waktu itu di kelas dibully apa? Kan apa? Dia namun di kamar Regina ketemu sok eta lungun eta rek ngejurus, eta lungun tarik silat. Oh. Waktu itu bilangnya lengan pengkol amputasi. Ya Allah. Kan? Jadi perbuatan yang terus-menerus, sering. Waktu itu Neng sudah nggak kuat, akhirnya nangis. Sampai Sekarang tadi masih masuk kelas, masih ngebully nggak? Udah nggak ngebully lagi. Ya tinggal masalahnya ibu ya. Ibu mukul itu pakai apa? pakai bekas gagang sapu Pak. Yang Bekas? patah ya. Nah, gagang Jadi ada sapu. gagang sapu. Udah pak. Sapu kan sapu lidi, sapu injuk. Sapu injuk. Oh, terus? Waktu itu kan dia nangis, yang bunuh diri, terus tuket yang bunuh diri. Oh, ini bahaya. Kemudian di acaranya ibu lagi nangis, Bu Susi mau nyata penegakan terus habis habis halap Pak. Iya. Tinggal ibu Susi nangis, orang kali nangis habis aya naon dia. Terus tuket ibu abi mau yang bunuh diri terus tuket. Aku naon atuh sih teh. Habis teh dibully we nyeri hati. Oh, usaha aja gitu gitu. Pas dipanggil, cakap teh, iku mah kan Regina napi kafir cakap. Soalnya teh kamu abi mah apa gitu, berkelit teh. Tuh abi mah apa salah satu. Sok aku sih ya cakap teh. Masih posisi berdiri Anjena udah bawa tas karena memang jam segini Pak udah mau pulang. Iya. Bawa pakai tas. Anjena terus badai keluar ruangan. Pak Abi udah kayak heula Oh, iya. gitu. Terus? Cici heula gitu. Nah, terjadi paintan pemukulan harita gitu. Abi mah terang gitu. Nah, akhirnya kalau ibu kepukul. Wah. Setelah ibu dipukul, orang tuanya komplain ke ibu. Ya, sehari selesainya Kak Abi kalau tiket buka gerbang, bagaimana terus ngantosan di Nah, payun. terus? Bu, cenah bari ka beus nu mana beus teh? Oh, nuhun Abi Pak. Kudu lagi naon? Ibu naon ngagebugan anak Abi. Teh, ngagebugan. Asa konotasinya teh digebugan kumaha gitu nya. Oh, nuhun bacentenan kamari setiap murah kali teh terus ngabuli murah kali anu disabilitas cek Abi teh. Nuhun apunten eta kalebatan Alamat rumahnya di mana? mesti di sini Mas ya. Orang sini. Iya. Sekarang orang tuanya ada di rumahnya. Belum tahu karena sebetulnya memang si bapaknya itu sebetulnya udah nggak tinggal serumah. Oh. Jadi udah nikah lagi, hanya tinggal sama nenek dari ibunya ke Saudi. Jadi itu sendiri anak yang butuh perhatian, gitu loh. Iya. Karena kehilangan kasih Kasih sayang. sayang dari Ibunya di Saudi, bapaknya- bapaknya cerai sama ibunya, kemudian bapaknya udah nikah lagi. Iya. Akhirnya tinggal sama neneknya. Ya nggak usah marah bapaknya. Karena kan tidak dalam posisi pendidikan sama bapaknya. Nah, sendiri menurut saya anak baik yang harus dikembalikan kebaikan. Jadi anak itu butuh perhatian. Iya. Jadi dua-duanya ini orang yang perlu diperhatikan. Makanya Ini kan bapaknya di Saudi, ya kan? Kurang kasih sayang ayah kan? Ibunya ada kan? Ibunya sakit Pak. Makanya ada Siapa yang sakit? ini Pak sakit. Sakit apa? Sudah komplikasi dari jadi katanya sama dokter sudah divonis tidak boleh hamil lagi, ternyata hamil. Kalau hamil resikonya katanya matanya buta atau Aduh, lumpuh. Ternyata kenapa? hamil lagi yang anak yang musuh yang Sebelum pergi ke Saudi, bapaknya. iya sebelum pergi ke Saudi. Akhirnya setelah melahirkan ternyata benar jadi buta dan sekarang ada komplikasi ke ginjal. Sekarang lagi sesak ya, kemarin dilihat lagi sesak, lagi besar perutnya karena telat 2 kali cuci darah. Cuci darah kan gratis. Pakai BPJS. Ya udah, BPJS kan, cuci darahnya gratis. Ya udah, nanti saya ke rumah Neng. Ya, nanti saya ke rumah Neng. Nah, terus ibu laporan
dilaporkan setelah bapaknya ketemu di gerbang, terus Iya. gimana langkah bapaknya? Bapaknya bilang, ya terus tuh abdi enak beri laporan ke kades. Oh mah enggak, soal kita gitu. Ternyata ketika mau ke kadesnya sedang ada gempungan di Gunung Hejo, katanya waktu itu dia ketemu sama adik iparnya. Nah jadi yang punya inisiatif lapor ke polisi itu adik iparnya ini. Anak kibar kades. Bukan adik ipar si bapaknya, si pamannya. Akhirnya senaga sagala ting kadesa dalin arek bagi waris. Ini mah dia sendiri yang bilang di hadapan kami apa ya, di depan polisi waktu itu mediasi. Sagala ting bebeja kadesa dalin arek bagi waris karena teh gitu. Barina ke nyaho apalah kapasitas lurah siga kumaha. Gitu. Terus sekalian orang lapor ke polsek. Jadi dia yang punya. Setelah ibu lapor di polsek, ibu sudah diperiksa? Sudah. Berapa kali? Sama Pak Yosi. Berapa kali pemeriksaan? Kalau diperiksa di FPAP 1 kali. Cuma 1 kali. Kalau mediasi sama pelapor sudah 2 kali ya Pak. Cuma yang kedua kemarin beliau mewakilkan ke yang akunya wartawan. Wartawan. Kok wartawan mewakili? Iya. Harus yang mewakili kan bukan wartawan, harusnya pengacara. Wartawan apa? Belum. Kita juga nggak jelas. Nggak jelas, ya kan? Jadi dia diwakili oleh wartawan. Ketika dia diwakili oleh wartawan, dimediasi untuk berdamai dan mencabut laporan, apa yang diinginkan? Nah, beliau menginginkan nominal Pak. Nominal apa? Nominal uang. Berapa? Yang tidak, menurut kami sih tidak masuk akal karena tidak sesuai dengan kesalahan. Nah, ibu nggak salah. Ya. Beliau minta 50 juta untuk ganti rugi. Terus, ibu nggak sanggup? Abdi kesambang, ku abdi teh mangga we ieu tawis kadede, ku abdi pasihan 1,5 juta teu dideret-deret acan. Anjeunna bilang tebih teuing sakitu mah da ku abdi ge ka irong ku hoyana ge moal persaeun sakitu. Nah, ibu tenang aja, kan ibu melakukan langkah itu karena unsurnya pendidikan, bukan unsur penganiayaan. Tidak. Terus ngakunya anaknya divisum. Ngakunya anaknya divisum tapi sampai sekarang kita nggak Visumnya ada nggak? nggak pernah lihat. Ya udah, nanti ibu tenang aja, nggak usah berpikir apapun. Saya dampingi. Jadi saya akan mendampingi ibu masalah ini, ya kan, sampai tuntas, gitu ya. Dan saya yakin polisi tidak akan memproses ini lebih lanjut. Dalam pandangan saya, karena ini adalah unsurnya pendidikan, ya kan, unsurnya pendidikan. Jadi unsurnya pendidikan dan 2 anak ini ya kita bikin baik. Iya, karena kami juga kalau yang lain bilang, udah gitu atau saya keluar tapi kami berpikir abdi mah Pak, Iya. saya di dinten kurang kali kancing atau caroplokan kantongnya terus setiap tadi saya pikir terang bapak no ada terang saya di dinten pangitan karena warung terangan mereka kami di sini tos gitu. Iya. Makanya kami ketika ketemu di gerbang atuh tibang kesalahan sakit budak kudu digebugan soal bapak nate. Abi terang dah karena tidak mengenal beliau, terang anjeunna terus tidak serumah gitu nya Pak. Cek abi teh dikirkeun. Hari bapak mah panginten pami ningat lepat kemak sanes eta hungkul. Bapak mah terang panginten di dinten sapertos kumaha. Anjeunna saurna merasa tersinggung. Tapi kan sekerasnya juga pukulan ibu. Iya, Pak, makanya. Sekerasnya juga pukulan ibu. Bukan yang terpulang. Kira-kira sapu. Dia waktu dipukul 2 kali sama ibu menjerit-jerit nggak? Enggak. Memang anaknya saya kali wae Pak Abdi dipanggil dan anaknya memang Ya kan kurang perhatian. ya kurang jujur gitu Pak. Dan itu terbuka Ya udah, kalau menurut saya sih yang masalah ibu tidak menjadi harus menyita waktu ibu. Ibu mah ngajar aja dengan baik, nggak usah berpikir urusan yang ada di polsek. Dan ibu nggak usah memenuhi 50 juta. Kita ikutin aja sampai mana, dan saya yakin aparat itu akan melihat secara objektif. Ya. Mohon atuh pisan. Ya, ibu tenang aja. 50 juta ibu dari mana? Mohon Bapak tuh gaji abdi sabar. Ibu sudah ngedidik anak ibu. Kalau saya punya anak saya nakal di sekolah, dipukul sama gurunya, saya tambah di rumah, saya gampar, gitu loh. Karena kan sudah mewakilkan pada ibu untuk jadi wakil orang tua mendidik anak, gitu loh, kan sudah mewakilkan. Itu teh mereka teh sebelumnya ada perwakilan yang katanya preman teh Pak. Kan pasal di Rabunya kesini. Siapa? Adalah Abdi. Siapa? Duaan. Hari Selasa hari ini kejadian, Selasa bapaknya kesini, hari Rabu sama ada 1 orang kesini. Iya. Gitu. Mancam-mancam lah ke saya gitu. Iyalah, ibu santai. Ibu udah PNS? Alhamdulillah dia testing baru 18. Udah masuk. Udah ibu tidur nyenyak aja. Nggak usah. Iya. Ya, Neng. Panggil deh itunya siapa? Nah, asalnya juga tuh ini. Habis ini kita ke rumah orang tua dia ya. Ibu tinggal di Abdi di Darangdan, Darang. kawin di Poleret. Kawin. Nah, udah tenang aja bu.
mohon bapak dulu tajam tenang sareng payos sih we dua. Terus kumaha terus sabala bicara kekeluargaan mah gitu. Keluarga sudah mohon minta maaf. Mohon minta maaf secara tertulis di atas materai aku sampai menyatakan merasa Kalau itu si bapaknya itu tinggalnya di mana? di Cigebang. Pasir Yang sama Angin. istri yang Namanya? baru. Kalau yang di Pasir Angin ini neneknya. Tapi kalau di KTP mah Cigebang, kalau mah pada nikah di seorang orang Cigebang. Cikalangnya mana? Cilalawi, Sukatani. Oh, jadi tinggalnya di Cilalawi dong? Iya. Tidak di sini? Tidak di sini. Udah punya anak, Ibu? Sudah Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggak bisa tidur dong kemarin? Ya, lagi menyusui juga. Mau usia berapa bayinya? Baru 1 tahun. 1 tahun. Stres kemarin? Ya, Allah, sampai saturasi saya. Gitu. Udah aman, Pak? Siap. Santai aja. Kan, nggak ada problem. Setiap masalah itu bisa diselesaikan. Bu nggak usah mikirin uang 50 juta, udah pikirin asinya penuh lagi aja. Anaknya bisa nyusui. Nah, bapaknya di mana tinggalnya? Di Pleret. Pleret itu Sukatani. Pisah sama bapak umur berapa? Masih kecil. Umur berapa pisah sama bapak? 5 tahun. Umur 5 tahun udah bisa, bapaknya nikah lagi. Lu suka ngejekin? Kalau itu suka ngejek? Gak apa-apa, ngaku aja. Ya, kirinya mana sini? Di sekolah lagi yang normal, ya, boleh. Ya, boleh ya. Biar hidup ke depannya bisa lebih baik. Tidak berarti yang nakal juga tidak lebih baik, karena yang beda juga banyak sukses. Ya, gitu. Ya. Nah. Ini kan, sini nih, kanannya, sini, jalan sini, ayo. Ini dua-duanya kan anak bapak kan, ini sebelah sini, ini sebelah sini. Udah baik belum sekolahnya sekarang, di kelasnya? Masih ganggu nggak? Enggak. Mainnya lapang dada nggak, Mama? Belum. Manusia yang hebat itu bukan manusia yang tidak berbuat kesalahan, tapi manusia hebat itu adalah manusia yang memaafkan kesalahan. Hidup yang berat itu bukan minta maaf, karena setiap orang dengan mudah minta maaf, tapi hidup yang berat itu adalah memaafkan. Maafin? Bisa maafin? Bisa maafin? Sudah bisa minta maaf? Ayo. Ayo, tangan. Enggak, tangannya bisa ya? Ya, tangannya. Bapaknya udah nikah lagi. Akhirnya tinggal sama neneknya. Ya nggak usah marah bapaknya. Karena kan tidak dalam posisi pendidikan sama bapaknya. Nah, sendiri menurut saya anak baik ya harus dikembalikan kebaikan. Jadi anak itu butuh perhatian. Yang dua-duanya ini kita ke rumah Neng. Ya, Mama. Baik ya. Ya. Butuh apa? Enggak. Butuh baju dalam ya. Nah, baik ya. Jadi katanya sama dokter sudah divonis tidak boleh hamil lagi, ternyata hamil. Kalau hamil resikonya katanya makanya buta atau lumpuh. Ternyata hamil lagi yang anaknya musuhnya nih. Sebelum pergi ke Saudi, bapaknya. Iya, sebelum pergi ke Saudi. Akhirnya setelah menikah ternyata benar jadi buta, dan setelah melakukan operasi ke ginjal sekarang Mau dipotong? Ya. Pak, dipotong aja. Ayo. Menyusui. Ibu tuh tidak bisa menyusui anaknya. Bapaknya juga anak. Nah
guys, berkat mediasi yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi, para murid yang terlibat sudah didamaikan di sekolah. Namun proses hukum masih tetap berjalan karena laporan dari orang tua murid yang dipukul sudah masuk ke kepolisian. Kang Deddy juga menyatakan akan mendampingi guru tersebut dalam menghadapi proses selanjutnya. Semoga masalah ini bisa diselesaikan dengan adil dan menjadi pelajaran bagi semua pihak. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.